Saya berdiri saja supaya aliran udara ke otak bisa menjadi lebih lancar. Karena pasti pertanyaannya akan sulit-sulit. Ya, Bapak-bapak dan Ibu sekalian, memang situasi saat ini uncertainty sehingga setiap perusahaan itu selalu berpikir bagaimana bisa survive, ya kemudian memiliki resilience gitu ya, artinya ketahanan untuk bisa tetap menjadi lebih kuat, kemudian menjadi lebih panjang usia bisnisnya. Makanya tema kita kali ini adalah to be stronger for longer life ya. Oke, saya akan bahas tentang how to produce the best performance in a certain situation gitu ya. Bagaimana menciptakan performa yang bagus dalam situasi yang tidak menentu ini gitu. Nah, kita sama-sama tahu bahwa kurang lebih 2,5 tahun kita didera dengan pandemik COVID-19. Ya, kemudian sekarang sudah mulai membaik. Kemudian kita didera lagi ada berita perang ya Ukraina dan Rusia ya yang sampai sekarang belum selesai, sampai salah satu dari Belarusia datang ke Indonesia ya. Kemudian juga ada isu climate change ya, bagaimana perubahan iklim itu terjadi ya. Kemudian juga economical global change ya, bagaimana ekonomi global itu membuat situasi serba tidak menentu sehingga harus membuat kelincahan para pemain bisnis. Ya tentu saja semua ini akan mengakibatkan impact yang tidak hanya big tapi huge gitu ya, yang luar biasa. Pola hidup manusia, people life itu juga pasti berubah dengan situasi itu. Kemudian juga community, kemudian business modeling juga pasti akan terpengaruh gitu ya. Nah ini ada beberapa paparan bahwa workforce and traveling itu juga sudah berubah sekarang ini dari apa yang tidak pernah kita bayangkan. Kemudian sales and commercial juga berubah model-model bisnis. Sekarang banyak yang namanya mall tutup dan sebagainya, kantor-kantor tutup karena rupanya dengan working from home itu ternyata juga bisa untuk invite money gitu. Bisa juga mendapatkan atau menjalankan usaha gitu ya. Kemudian operation supply chain, distribusi juga berubah ya. Semuanya berubah. Teknologi juga berubah yang dulu nggak terpikir kita bagaimana menggunakan teknologi untuk bisa meeting dan sebagainya itu berubah. Kita nggak boleh bersentuhan, sekarang mekanik ke unit itu hanya tag lewat barcode. Jadi dengan survive itu akhirnya membuat kita menjadi lebih lincah. Makanya dulu orang selalu bicara ada namanya istilah VUCA gitu ya. VUCA itu dibuat untuk antisipasi 4.0. Tetapi sekarang isu 4.0 sudah tidak menjadi isu lagi. Sekarang isunya lebih ke arah pandemik gitu ya. Nah, itu membuat kita situasi selalu berubah dari satu kondisi ke kondisi lainnya. Ya, kemudian juga situasinya menjadi tidak menentu, kita sulit untuk memastikan atau memprediksi. Sekarang coal price index naiknya sampai kapan? Kita nggak bisa prediksi. Apakah sustain atau hanya short term gitu ya. Kemudian masalahnya juga menjadi kompleks gitu. Artinya kita harus bisa bermain tentang mitigasi. Apa yang harus kita lakukan kalau misalkan situasi yang tak terduga itu terjadi. Kemudian juga ambiguity ya. Susah kita bergerak bagaimana gitu. Tetapi don't worry ya, pilihan selalu ada. Kita memang sudah dikaruniain kekuatan pikiran oleh Yang Maha Kuasa untuk selalu adaptasi terhadap perubahan. Nah, pilihannya hanya ada 3, jadi exist, growth atau win. Kita exist hanya menerima kenyataan ini ya, menikmati apa adanya, atau kita mau bertumbuh ya, atau kita ingin meraih kemenangan. Nah, makanya setiap perusahaan itu membutuhkan 2 hal ya untuk bisa menjadi resilient, menjadi lebih tahan. Yang pertama tentu saja adalah bagaimana kita bisa mengidentify critical bisnis kita. Kalau kita pemain mining, apa yang kita harus identifikasi nih dalam situasi yang tidak menentu ini, kita masih bisa growth gitu ya, masih bisa eksis. Kemudian kita juga harus mulai develop suitable strategy. Jadi strategi apa yang cocok untuk mengatasi ini. Kalau ini kita bisa lakukan sejak awal, from the beginning, mungkin kita akan tetap bisa raih kemenangan. Nah, di dalam identify critical business perlu ada review existing policy,
ya kemudian ada contract evaluation, ya itu perlu dilakukan supaya bisa survive. Sekarang ini semua teman-teman mining sedang, terutama yang kontraktor itu sedang galau, ya. Apakah kita masih bisa ikut berpesta dengan adanya coal price index yang naik? Apakah ini hanya haknya dari concession owner atau kita juga punya hak di sana? Nah, ini perlu dievaluasi gitu ya supaya kita bisa survive. Nah, kalau Exxon ini adalah bagian dari supply chain. Bagaimana pengusaha jasa pertambangan bisa survive dengan memakai produk Exxon. Makanya Bapak jangan ikut-ikutan untuk naik harga ya. Produksi maksimal boleh ya. Karena kontra itu kadang-kadang rate itu tetap saja itu Pak Reza ya. Nah, perlu adanya evaluasi, kemudian juga perlu setiap pemain mining mulai berpikir tentang bisnis alien modeling. Kita mau bikin bisnis apa ini? Aliens, barang baru yang datang ke bumi kemudian bisa bertumbuh. Nah, kayak begitulah yang kita harus pikirkan gitu ya. Kemudian juga kita harus establish, harus punya crisis management structure. Jadi every company should have the crisis management center. Setiap perusahaan harus punya. Sekarang ini krisis, harus ada yang mengelola bagaimana bisa survive. Nah, kemudian strategi yang harus kita lakukan selain identifikasi dilakukan adalah ini strateginya. Pertama harus bisa define trigger point to increase productivity gitu. Bagaimana menentukan trigger point mana sih? Kita sudah punya alat-alat mining ini, mana yang produktivitinya bisa dinaikkan ya dengan supply chain yang memadai gitu. Nah, itu kita harus tahu poin-poinnya mana supaya bisa survive. Kemudian kita harus lakukan control cost efficiency. Bagaimana ngontrol cost? Jadi produksinya tinggi, cost-nya kalau bisa efektif, efisien gitu ya, sehingga ada margin profit. Harapannya demikian. Kemudian juga harus agile to respond situation changing. Jadi harus lincah. Harus ada perubahan, harus siap untuk berubah. Ketika situasi berubah, apa yang kita harus lakukan? Seperti saat ini ya, nanti di bisnis talk yang kedua itu akan diulas. Ya, ketika semua produsen alat berat memproduksi alat itu dengan high population gitu. Jadi banyak sekali alat berat masuk. Kemudian spare part akhirnya menjadi shortage karena spare part yang di pabrik dipakai untuk membuat suatu alat untuk dijual. Jadi after sales-nya itu pasti akan berkurang. Nah, ini kita harus sikapi dengan kelincahan. Bagaimana antisipasi ini? Oleh karenanya, Perta Api undang beberapa pakar untuk nanti bicara di bisnis talk yang kedua gitu ya. Kemudian aset maintenance, ya. Bagaimana kita lakukan pemeliharaan aset dengan baik. Nah, ini ada hubungannya juga dengan Exxon Mobil Lubricant Indonesia pasti. Karena dengan adanya lubrikasi yang bagus, aset kita, alat berat juga bisa punya longer life gitu ya. Nah, kemudian optimizing resource, kita punya beberapa resource harus dioptimalkan supaya punya nutrisi untuk bisa tumbuh dan berkembang. Nah, ini adalah kuncinya. Saya hanya mencatat, ini slide terakhir, ada 6 hal yang kita harus lakukan bisa survive. Pertama adalah organization optimizing. Ya, kalau misalkan kita semua punya organisasi, bagaimana bisa dibuat menjadi lean, gitu ya, terus kemudian lebih lincah, lebih produktif. Ya, itu kunci pertama. Dan bagaimana kita punya organisasi yang smart gitu ya, yang bisa membuat strategi-strategi ketika ada perubahan situasi. Ya, kemudian equipment and asset productivity ya, itu juga harus dioptimumkan. Kita punya aset apa? Aset yang ada harus dioptimumkan sesuai dengan spesifikasi yang ada. Ya, bila perlu bikin program-program bagaimana aset ini yang kalau situasi normal harus scrap gitu ya, harus dispose. Tapi situasi saat ini pada waktu coal demand itu sudah tinggi, maka yang didispose ditunda dulu, mungkin bisa di-rebuild ya, kemudian bisa direkondisi. Sementara yang existing bisa dilakukan prolong, ya, prolong komponen life. Nah, di sini kalau ngomong prolong itu kuncinya adalah di lubricating ya, kemudian greasing ya, kemudian activity maintenance ya. Sehingga yang dulu kalau scrap itu misalkan di usia 24.000, kalau sekarang scrap itu nggak bisa ditentukan ya, selama condition monitoring itu kita bisa lakukan dengan baik, unit itu masih bisa running well. Yang jelas unit itu dibuat oleh material keras,
kemudian didesain dengan completion teknologi yang luar biasa, selama belum masanya bagus, ya nggak akan pernah menjadi rusak lebih awal. Ya. Dan teknologi sensor ini sekarang sudah komplit ya. Kita punya pabrikan-pabrikan, ada Komatsu, Volvo, ya, Caterpillar, kemudian sekarang ada teman-teman kita dari China juga masukin produk macam-macam gitu ya. Dan semua sudah dikompletin dengan teknologi ya. Nah, kemudian supply chain management itu kunci yang ketiga untuk membuat company resilience. Ya, bagaimana pasokan itu bisa sustain, bisa continue mendeliver apa kebutuhan operasional. Ya, sekarang ini datangkan spare part juga susah. Nggak hanya susah di produsennya, tetapi juga susah untuk di shipment-nya. Ya, pengiriman sekarang begitu mahalnya, ya, kemudian kontainer begitu terbatasnya, ya, sehingga supply chain itu banyak gangguan. Kalau kita nggak pandai, ya tentu saja kita nggak bisa survive. Nah, kemudian ada juga research and development. Rasanya ini harus dimiliki oleh setiap company karena situasinya VUCA, jadi harus ada tim riset ya yang selalu berpikir bagaimana aset kita miliki bisa punya usia panjang, punya endurance yang maksimal gitu ya. Nah, itu adalah harus ada tim research development gitu. Kemudian market attacking ya, bagaimana memanfaatkan situasi ya terhadap gejolak-gejolak di market atau mencari peluang-peluang. Ya, ini juga harus menjadi concern gitu. Dan terakhir, information and technology itu juga sangat memegang peranan. Ya, kita nggak bisa sekarang ini work unusual. Ya, nggak bisa. Jadi harus develop teknologi. Ya, karena dengan teknologi kita bisa bergerak lebih cepat. Ya. Kemudian juga bisa menentukan lebih cepat, mengetahui lebih cepat, bisa antisipasi juga lebih bagus gitu. Nah, ini Bapak Ibu-ibu yang kita tawarkan bagaimana resilient company ini menjadi blueprint yang bisa menyelamatkan kita. Demikian Pak Sigit, terima kasih. Aplaus untuk Pak Rohman. Terima kasih Pak, menarik sekali ini. Dan sepertinya ini memang sesuatu yang harus kita lakukan. Dengan banyaknya tantangan yang terjadi dan menghadapi tantangan-tantangan baru. Kita ada waktu dan kebetulan ini sudah ada pertanyaan yang masuk. Menarik sekali ini pertanyaannya Pak. Nanti pertanyaannya mohon disampaikan langsung kepada Pak Rohman. Ini lebih ke industri pertambangan sebenarnya, terutama dari batu bara. Pertanyaan dari meja 9, kursi nomor 2, mungkin bisa dibantu dengan mic-nya untuk bisa ditanyakan langsung, Pak. Dari Bapak ya, Bapak meja 9, kursi nomor 2. Monggo silakan, bisa dibantu mic-nya enggak? Enggak jadi Pak. Saya tanya dulu deh Pak Rohman. Saya tertarik tadi Pak Rohman menyampaikan bahwa dengan kondisi sekarang ini mau tidak mau kita harus berubah gitu kan. Pertanyaan saya lebih ke apakah sekarang ini ada perubahan di praktek maintenance Pak, terutama untuk industri jasa pertambangan ya. Dengan kondisi-kondisi saat ini, apakah ada perubahan atau memang masih praktek yang lama? Ya, jadi memang dengan situasi saat ini di mana efisiensi itu menjadi tuntutan ya, kemudian juga harus ada optimalisasi aset, pasti akan merubah culture atau budaya kita. Oleh karenanya sekarang ini memang mau nggak mau kita dipaksa untuk bisa akomodir perubahan situasi yang cukup berat, sehingga akhirnya kita dituntut untuk bisa develop new culture terhadap maintenance gitu ya, untuk semuanya. Jadi maintenance itu sekarang kalau dulu ada yang namanya reactive maintenance, itu kalau sudah rusak baru dieksekusi. Kemudian masuk kepada abad berikutnya perjalanan maintenance itu ada namanya preventive maintenance. Oke. Preventive maintenance itu artinya bahwa kita ikutin manufacturing standar.
setiap interval berapa jam maka kita harus servis gitu ya untuk prevent failure. Kemudian berikutnya kita kenal lagi ada namanya predictive maintenance. Ya, culture yang kemarin baru diperkenalkan bahwa dengan memprediksi sesuatu maka kita bisa well prepare. Apa yang kita harus lakukan untuk overcome setiap problem yang muncul pada alat gitu ya, dengan adanya schedule oil sampling gitu ya. Kemudian ada vehicle health monitoring system, ada Comtrack, macam-macam piranti teknologi. Maka itu nggak cukup ya, nggak cukup. Maka sekarang kita perkenalkan yang menjadi diskusi di Pertapi ada namanya resilient maintenance gitu. Resilient maintenance itu tidak hanya sekedar pada detect tentang kerusakan, tapi juga antisipasi dan berpikir apakah ada re-engineering yang harus dilakukan supaya unit itu, alat-alat pertambangan itu bisa menjadi lebih panjang. Jadi harus ada rekayasa cara-cara kita memaintenance alat gitu. Nah itu namanya resilient maintenance supaya menjadi lebih tahan. Jadi memang ada tahapan-tahapan. Ya, mulai dari reaktif, preventif, prediktif, dan sekarang harus naik lagi ke resilient. Dan di situ maka kita harus lebih selektif di dalam menentukan langkah-langkah maintenance alat. Ya, kita mulai lihat kemampuan sensor-sensor yang terpasang di alat. Kalau bisa kita nggak menunggu fail, ya, tetapi kita bisa predik melalui sensor. Mulai ada kenaikan temperatur, maka kita harus pikirkan, nggak hanya pikirkan untuk penggantian, tapi bagaimana next itu high temperatur itu tidak terjadi lagi. Kemudian pemilihan pelumas itu juga kita harus lebih teliti lagi. Kira-kira bagaimana? Kalau dulu misalkan kalau bicara pelumas, yang penting ada grease maka semuanya licin dan nggak aus, kan begitu Pak? Ya, kalau sekarang harus dilengkapi teknologi bahwa ada waktu-waktu tertentu di mana kita harus riset grease ini kalau ditembak pada kinerja pin dan bushing titik cairnya berapa lama. Terus kemudian sebelum cair harus dilakukan regreasing. Regreasing harus pakai manual atau pakai auto lubricating system gitu. Nah supaya bisa menjadi konsisten. Kalau misalkan mekanik ini kalau diandalkan kan konsistensi atau disiplinnya kan beler gitu ya enggak. Kalau bahasa Jawanya itu. Ya, Nah kita sudah mulai pakai perangkat-perangkat teknologi itu supaya bisa menaikkan ketahanan hidup daripada alat. Kira-kira demikian Pak Sigit. Jadi memang ada new culture yang harus kita lakukan mau nggak mau ya untuk bisa memperlakukan alat yang terbaik ya, menyajikan performa yang terbaik gitu. Demikian Pak. terima kasih Pak Roman. Menarik, saya tertarik dengan beberapa poin terakhir tadi terkait dengan grease. Ya. Setahu saya nih, sepanjang pengetahuan saya banyak industri jasa pertambangan ini lebih fokus kepada pelumas saja, tidak terhadap grease. Nah mungkin Pak Roman bisa share sedikit sebenarnya bagaimana praktek maintenance terkait dengan grease ini, dan apakah grease ini sebenarnya salah satu komponen yang dianggap penting dalam satu sistem maintenance di industri pertambangan Pak. Ya pasti ya, grease itu kalau orang hidup itu sebagai suplemen ya, bagaimana orang hidup itu bisa kehidupannya bisa menjadi lebih sehat gitu ya, maka ya tentu grease itu diperlukan karena dengan adanya grease maka keausan-keausan pada komponen ini juga bisa menjadi dihindari kan begitu. Kalaupun terjadi keausan maka tidak menambah permasalahan lainnya ya. Kalau misalkan kausannya tidak normal ya tentu saja proses eksekusi perbaikannya juga berbiaya besar, juga mengkonsumsi waktu yang panjang ya. Oleh karenanya memang grease ini sudah tidak bisa dipandang remeh ya, tidak hanya grease ya tetapi juga lubricating system atau cooling system ya. Jadi kalau bicara kunci perawatan itu memang di lubricating system ya. Jadi setiap produk itu sudah protect equipment itu dengan begitu sehat sebenarnya. Di sana engine biasanya mengalami temperatur yang tinggi, maka pabrikan sudah melengkapi dengan adanya cooling system. Ya, kalau itu bekerja dengan baik ya pasti engine akan running dengan baik. Ya, tetapi ketika cooling systemnya terganggu dan kita lalai untuk detect, ya pasti akan menjadi
major fail. Demikian juga dengan grease ya. Karena tidak ada yang attachment itu tidak perlu grease. Saya belum tahu ya. Kalau dulu sempat ada yang berpikir mengganti grease itu dengan teflon, ya, rubber teflon. Tetapi juga sampai saat ini teknologi itu masih belum bisa menggantikan fungsi yang lain-lain ya. Jadi tetap ada perlu grease gitu ya. Ya, jadi demikian Pak Sigit gitu. Terima kasih Pak Roman. Kita masih ada waktu untuk satu pertanyaan. Ini ada pertanyaan yang masuk dari meja nomor 2, kursi nomor 3. Ini terkait dengan organisasi ya Pak. Oke, Pak Bambang, monggo silakan. Bisa dibantu mic-nya. Wah ini menarik ini. Pak Bambang ini pertanyaannya siap-siap. Biasanya sulit dan jawabannya panjang. Kita punya kurang lebih 5 menit Pak untuk menjawab. Baik, terima kasih. Ya. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Roman. Tadi dari 6 strategi yang disampaikan Pak Roman, yang pertama adalah mengenai organisasi ya. Selama ini di bidang maintenance, kalau ada periodic service itu selalu ada konflik tarik ulur antara orang maintenance dengan orang operation atau production. Nah, dari maintenance ini sudah schedule-nya harus ditarik. Dari operation nggak bisa, ini nggak bisa ditarik, penggantinya nggak ada, whatever lah alasannya. Tarik ulur itu selalu terjadi. Untuk membenahi organisasi ini, kalau menurut Pak Rohman, kira-kira bagaimana solusinya supaya tarik ulur ini bisa diselesaikan? Terima kasih. Ya. Monggo Pak. Baik, saya harus berdiri ya untuk membuktikan kesantunan anak buah kepada atasan, ya enggak? Karena beliau ini guru saya, sebenarnya Pak Bambang ini sudah tahu jawabannya. Cuman ingin yang lainnya mendapatkan knowledge gitu ya Pak Habib ya. Oke, baik Pak Bambang, memang itu klasik bahwa tidak bisa dipungkiri tarik-menarik antara kepentingan opportunity produksi dengan opportunity untuk maintenance. Makanya sekarang kalau ini diserahkan, kalau dulu organisasi itu hanya ada misalkan supervisor, foreman, kemudian kepala bagian gitu ya. Kemudian di bawahnya langsung mekanik, kemudian sama operator. Itu mesti ujungnya friksi, kelahi, keras-kerasan, bantah-bantahan. Nah saat ini organisasi maintenance yang baru itu ada namanya struktur namanya maintenance development. Ya, kalau di beberapa perusahaan ada namanya plant engineering. Jadi itu ada di organisasi yang di site. Sehingga ketika misalkan maintenance itu mau membuat program, maka tim maintenance development atau plant engineering itu sudah memperhitungkan. Kalau misalkan ini ditunda, pasti ada potensial problem yang akan muncul. Dan kalau ini muncul, maka keluar biaya sekian, kemudian perlu durasi pekerjaan sekian lama. Nah maintenance development inilah yang mengeducate dari teman-teman production, dari tim produksi. Jadi setiap kali ada meeting koordinasi antara plan dan produksi, kalau dulu diserahkan kepada langsung pengawas produksi ketemu pengawas plan, itu yang ketemu mesti adu kuat siapa yang bisa lebih, kalau bahasa Jawa itu punya awu lebih tinggi gitu, ya enggak? Lebih garang lah itu istilahnya, ya kan? Nah kalau sekarang nggak bisa, yang untuk melakukan negosiasi tentang penarikan alat itu ada namanya maintenance development atau plant engineering. Yang dia akan memaparkan kira-kira potensi kerusakannya akan menjadi seperti apa. Dan nanti secara hitungan waktu akan membuat loss production yang sekian besar. Nah tinggal nanti pilihannya adalah di project manager. Pasti nanti project manager akan melihat oke, opportunity production ketika ini di-extend tetap dieksekusi, maka menghasilkan berapa produksi. Selamat datang Pak Ahmad Haris. Jadi beliau adalah Presiden Director dari PT Harmoni Pancawatama sekaligus pembina dari APKPI ya. Oke. Nah nanti maintenance development akan present tuh. Ini pilihan Bapak Project Manager. Kalau ini ditunda maka akan siap terhadap adanya event failure sekian, cost-nya sekian, breakdown-nya lama. Sementara kalau dipakai untuk lanjut produksi, maka dapatnya sekian. Maka project manager yang sehat akan bisa memilih yang benar. Itu kalau project manajernya sehat. Ya kan kita selalu berpikir semoga sehat.
Nah, demikian Pak Bambang. Jadi ada maintenance development yang ada di organisasi site, Pak. Tetap dari struktur Pak Rohman ya, Iya. tetap dia kalau di bawah maintenance, di bawah plan, tetap dari penilaiannya orangnya ini tetap punya atasan di plan. Yang jadi problem adalah bagaimana orang production kalau setiap kali ada konflik dibawa ke project manager, terlalu capek project manajernya. Jadi Ya. bisa, kalau pendapat saya ini, Ya. struktur organisasi modern ini bisa saja satu orang punya dua atasan. Oke. Jadi atasannya adalah kepala dari maintenance dan kepala dari produksi sekaligus. Sehingga dari organisasi itu dia punya dua atasan sehingga penilainya pun dua orang, tetapi nggak perlu bikin capek project manager. Iya, setuju. Itu solusi jawaban yang juga benar bahwa memang harus ada atasan yang bisa memutuskan. Tetapi begini, Bapak, saya pikir semua activity itu akan kembali kepada bisnis aspek gitu. Ya, artinya ketika ada pemaparan risiko, kemudian pemaparan opportunity, maka pasti akan diambil keputusan yang terbaik. Jadi memang oleh karenanya sekarang ini pimpinan project untuk mining company yang berjalan saat ini itu harus punya wawasan banyak hal. Jadi nggak hanya dari tim operation. Tapi project manager sekarang itu bisa dari teman-teman maintenance ya. Ya, terus kemudian punya wawasan juga untuk engineering gitu. Nah, oleh karenanya ada beberapa company ya di dalam mengeduket pimpinan project itu dia selalu ada proses maturity pematangan dulu ya. Sebelum jadi project manager maka dia harus jadi kepala bagian plan dulu. Kemudian nanti dikasih kesempatan menjadi kepala bagian engineering. Kemudian nanti menjadi kepala bagian di produksi ya, baru kemudian dia dipromot untuk menjadi project manager. Jadi all aspek itu dia punya. Nah, demikian Pak Sigit, terima kasih Pak Bambang masukannya. Ya. Matur nuwun Pak Rohman. Jadi saya tangkap tadi agile organization ini penting sekali sekarang ya. Iya. Untuk menghadapi situasi-situasi seperti tadi.